Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfaizah dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kelompok kami buat di sekolah SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2, materi pokok dongeng fabel, alokasi waktu 1 pertemuan 2 kali 45 menit. Baik, saya akan langsung membacakan kompetensi dasar. Pada pertemuan pertama, yaitu memahami teks dongeng fabel baik melalui lisan maupun tulisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, memahami isi teks dongeng fabel baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu memahami unsur kebahasaan teks dongeng fabel. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan tentang dongeng fabel yang berupa isi, teks, makna, amanat, dan suasana. Yang keempat yaitu mengklasifikasikan tentang dongeng fabel yang berisi isi, tema, makna, amanat, dan suasana. Yang kedua, pada pertemuan kedua yaitu menangkap makna teks dongeng fabel baik melalui lisan maupun tulisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, menyusun dan menulis teks cerita fabel dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teks dongeng fabel. Pada pertemuan ketiga yaitu mendemonstrasikan atau membacakan atau menceritakan satu teks dongeng fabel dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, membacakan dan menceritakan salah satu teks dongeng fabel dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Yang kedua yaitu memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang teks dongeng fabel yang berisi isi, tema, amanat, dan suasana. Yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil verifikasi data tentang dongeng fabel yang berisi isi, tema, makna, amanat, dan suasana. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami isi teks dongeng fabel melalui lisan ataupun tulisan. Peserta didik dapat memahami unsur kebahasaan teks dongeng fabel. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyusun teks dongeng fabel. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teks dongeng fabel. Yang terakhir, peserta didik dapat mendemonstrasikan atau mendongengkan dengan memperhatikan vokal, intonasi, dan ekspresi. Selanjutnya, yaitu media, alat, atau bahan yang digunakan saat pembelajaran, yaitu ada gambar-gambar binatang, kedua wayang tokoh binatang, ketiga teks dongeng fabel. Alat dan bahan yang digunakan adalah penggaris, spidol, papan tulis, laptop dan proyektor, proyeksi audio visual yaitu film dan bingkai yang bersuara, audio visual bergerak yaitu VCD, DVD, atau PowerPoint. Sumber belajar yaitu ditulis oleh Setiawan Sambis 2020. Judulnya itu pengertian, ciri, struktur, jenis, dan contoh tersedia online. Yang kedua yaitu dikarang oleh tim dongeng cerita rakyat digarap pada tahun 2018. Judulnya itu kumpulan dongeng fabel dengan pesan moral. Diakses di online. Baik, saya akan membacakan kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan ke-1, 2 kali 45 menit, kegiatan pendahuluan yaitu orientasi. Yang pertama melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
Yang ketiga yaitu menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada apresiasi, yaitu menyanyikan yel-yel sebagai penyemangat belajar siswa. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai pengantar awal materi dongeng fabel. Motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung tentang materi dongeng fabel. Selanjutnya mengajukan pertanyaan. Pemberian acuan. Yang pertama yaitu memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Yang kedua yaitu memberikan tentang kompetensi inti, kompetensi indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pada pertemuan ke-1 juga membahas pembagian kelompok belajar dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan intinya yaitu eksplorasi. Guru menjelaskan materi mengenai teks dongeng fabel. Guru membacakan sebuah dongeng fabel agar peserta didik terbayang mengenai materi. Yang ketiga yaitu bertanya jawab dengan peserta didik mengenai peristiwa yang ada di dongeng fabel yang sudah dibacakan oleh guru. Selanjutnya, menggunakan pendekatan pembelajaran model discovery learning, media, alat, dan bahan pembelajaran. Selanjutnya, membangun interaksi peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga peserta didik dapat menjadi aktif. Elaborasi, yaitu memberi kesempatan peserta didik untuk menganalisis, berpikir mengenai dongeng fabel yang sudah dibacakan oleh guru. Selanjutnya, memfasilitasikan peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Selanjutnya, memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar dengan berkompetensi secara sehat. Selanjutnya, memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas diskusi tentang mengkreasikan fabel dengan peserta didik yang membuat sebuah cerita fabel sendiri. Selanjutnya yaitu memfasilitasikan peserta didik untuk menampilkan karya mereka secara kelompok di depan kelas tentang cerita fabel yang sudah ia buat. Selanjutnya yaitu yang terakhir, memfasilitasikan peserta didik melalui kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Konfirmasi yaitu memberikan umpan balik positif terhadap peserta didik atas tugas yang sudah dilaksanakan, seperti memberi pujian baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu memberikan informasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik. Yang ketiga yaitu memfasilitasikan peserta didik melalui refleksi mengenai pengalaman pembelajaran di kelas. Kegiatan penutup yaitu menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru bersama peserta didik melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Guru memberikan umpan balik mengenai proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran. Aspek penilaian yaitu mampu menentukan struktur dalam teks dongeng fabel. Yang kedua yaitu mampu menyusun dan membuat teks dongeng fabel dengan bahasa sendiri. Yang ketiga yaitu mampu menceritakan dongeng fabel dengan menarik. Yang keempat yaitu mampu bersikap baik
bersikap baik dan dapat bekerja sama serta bertanggung jawab akan tugas. Jumlah skor yaitu 250, skor sikap yaitu 602,50, kode nilai yaitu B. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.